Selamat malam, selamat datang di channel MPI. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita membuat CNC plasma. Jadi kalau CNC plasma berbeda dengan CNC bubut ataupun CNC milling atau router, di mana aksis-aksis yang terlibat di dalamnya pada CNC bubut ataupun milling itu terinterpolasi. Jadi kalau pada CNC router antara aksis X, aksis Y sama aksis Z itu terinterpolasi 3 aksis. Sementara kalau pada mesin bubut itu terinterpolasi 2 aksis antara aksis X sama aksis Z-nya. Nah, sedangkan di CNC plasma memang mesinnya 3 aksis, tapi karena digunakan untuk mengerjakan plat lembaran, jadi yang terinterpolasi dalam G-code-nya hanya aksis X sama Y saja. Sementara aksis Z adalah aksis independen, di mana itu tergantung dari kondisi platnya yang melengkung, ketebalan platnya, dan lain-lain. Jadi yang terinterpolasi cuma aksis X sama Y-nya. Akan saya jelaskan lebih lanjut, simak video ini sampai selesai. Pada CNC router atau CNC milling, perintah gerak aksis X, Y, dan Z-nya itu langsung diperintahkan dari G-code-nya. Jadi istilahnya mungkin aksis X, Y, dan Z-nya itu terinterpolasi semua. Jadi kita mau memberikan perintahnya cukup memberikan perintah di bahasa G-code-nya. Tapi kalau pada CNC plasma tidak seperti itu, karena aksis X sama Z-nya terinterpolasi dan bisa kita tuliskan perintahnya di baris G-code-nya. Tapi kalau pada Z-nya biasanya itu kita independenkan atau terpisah dari interpolasi X-Y-nya. Kenapa seperti itu? Karena pada aksis Z-nya nanti berhubungan dengan ketebalan plat yang kita potong dan apakah dia melengkung apa enggak. Jadi mungkin referensi poin di titik Z-nya itu tergantung di lapangan. Perbedaan selanjutnya antara CNC milling dengan CNC plasma adalah pada pemilihan cam-nya, preprosesornya. Jadi pada CNC plasma kita tidak membutuhkan nilai Z. Jadi kita mesti setting, kalau di MPI ketika kita pakai seat cam kita menggunakan match 3 no Z, pengarah proporsional. Jadi itu bersangkutan dengan hasil G-code yang dikeluarkan dari si seat cam-nya, tidak akan ada nilai Z-nya. Kemudian pada CNC plasma dibutuhkan kontrol Z. Jadi kalau pada sistemnya MPI atau screenset MPI itu sudah dibuatkan satu sistem kerja CNC plasma dalam bentuk screenset. Dalam screenset ini kita masukkan software atau firmware tambahan, sehingga si match 3 ini bisa bekerja optimal sebagai CNC plasma cutting. Dalam screenset itu sudah ditanamkan perintah aksis Z-nya. Jadi tidak perlu kita tuliskan dalam bentuk G-code aksis Z-nya itu kapan dia turun dan kapan dia naik. Itu sudah otomatis dikendalikan oleh software yang kita tanamkan di screenset-nya itu. Selanjutnya CNC plasma itu dibutuhkan IHS atau Initial High Sensing. Initial High Sensing ini sebenarnya cuma berupa limit switch atau proximity untuk mendeteksi awal di mana si plat itu atau si logam itu terdeteksi. Jadi itu sebagai acuan titik nolnya atau titik awalnya, sebagai referensi kerja selanjutnya, kapan dia melengkung ke atas, kapan dia turun ke bawah. Referensi nolnya ada di titik awal ketika dia mendeteksi si logam yang akan dipotong tersebut. Kemudian CNC plasma juga dilengkapi dengan atau dibutuhkan THC ya, Torch High Control. Ini semacam alat atau sensor yang digunakan untuk memonitor tegangan dari inverternya. Jadi ketika pemotongan torch itu berada pada posisi yang terlalu jauh dengan plat, tegangannya akan tinggi, maka si torchnya harus bergerak turun. Sedangkan ketika si torch itu terlalu dekat dengan plat, maka tegangannya rendah dan si torch itu harus bergerak naik. Si THC ini hanya memberikan output kapan dia naik dan kapan dia turun. Jadi si THC ini tidak bertanggung jawab terhadap kecepatan gerakan si Z-nya. Dia cuman seperti tukang parkir yang mengarahkan kapan ke kanan dan kapan ke kiri. Dan ini cuman bedanya kalau THC dia memberikan outputnya berupa kapan dia naik dan kapan dia turun. Nah,
Sinyal naik dan turun ini dibaca oleh komputer yang merintahkan si Z itu segera naik atau bergerak naik dan turun, itu adalah komputernya, dan itu dikendalikan oleh software di dalam screen setnya tadi. Masalah klasik dalam CNC plasma adalah gangguan dari interferensi inverternya. Jadi kalau kita mau mudah atau aman dalam handlingnya, gunakan inverter yang non HF. Mungkin harganya akan lebih mahal daripada inverter yang HF. Lindungi area PC dan kontrol elektronik menggunakan pure generator, jadi seperti merek Triplite atau yang lain juga boleh. Jadi sinyal sinusoidal dari listrik AC-nya akan dimurnikan oleh alat tersebut. Pada CNC plasma dibutuhkan tegangan listrik yang relatif tinggi ya. Mungkin berawal dari 2200 untuk plat-plat yang tipis atau aluminium. 2200 itu mungkin cuma bisa buat motong aluminium 1 mili atau plat yang tipis 0,8 atau 1 mili masih bisa. Tapi kalau kita memotong plat yang 2 mili, apalagi kompresornya juga kompresor yang besar, estimasi 3 HP sampai 5 HP, maka pengalaman saya paling enak itu gunakan listrik antara 11.000 sampai 13.000 watt. Mungkin kalau kita mau memotong plat yang jauh lebih tebal, misalkan 1 cm atau sampai dengan 20 mili, itu kita butuh listrik mungkin perkiraan antara mulai dari 23.000 watt atau 23 kVA. Oke, itu saja yang mungkin diperhatikan kalau teman-teman membuat CNC plasma. Yang pertama adalah sistemnya dulu, mungkin teman-teman harus siapkan. Kalau di MPI bisa kita gunakan screenshot MPI, jadi di dalamnya itu terdapat software yang memang bisa dimanfaatkan untuk CNC plasma profesional, jadi penggunaannya lebih enak. Kemudian yang kedua adalah THC. Jadi sebenarnya pertanyaan gini, apakah CNC plasma itu wajib pakai THC? Seharusnya untuk standar pemotongan harus pakai THC, karena tidak ada plat itu yang 100% lurus dan rata. Jadi pasti ada melengkungnya, dimana itu mungkin memang melengkung karena platnya melengkung, atau karena pas proses pemotongan karena panas dia melenting. Kemudian perhatikan pemilihan inverter. Kalau kita memilih inverter yang kualitasnya bagus dan non HF, mungkin akan lebih mudah dalam handling nantinya daripada kalau kita pakai inverter yang HF. Perhatikan juga tata cara pemasangan ground yang baik. Jadi nantinya mungkin ke depan akan kita bikinkan video tentang tata cara pemasangan ground, sehingga efek interferensi bisa diminimalisir. Oke, seperti itu. Jadi CNC plasma tetap menggunakan match tree kalau di MPI, kemudian bisa menggunakan screenshotnya MPI sebagai software tambahan untuk mempermudah proses cutting. THC bisa gunakan THC-nya MPI. Itu aja yang mungkin perlu diperhatikan dalam membuat CNC plasma. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.